Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 393, siapa tokoh utama perempuannya? Victoria, Lauren, Emily. Hah. Salvatore menatap Lauren dengan tak percaya. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai Lauren, pewaris khas DC. Sebaliknya, Salvatore lebih menyukai Victoria atau Emily. Kalau begitu, Nona Victoria. Jordan berkata, Victoria pergi tanpa pamit. Yang dia kirim hanya pesan singkat. Tidak mungkin antara aku dan dia. Setelah dikurung di Houston, Salvatore tidak menyadari hilangnya Victoria. Dia bertanya dengan ekspresi bingung, Nona Victoria pergi. Tidak mungkin. Dia tahu betapa Victoria dan Jordan saling mencintai sehingga dia merasa mustahil Victoria pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan dia yakin Victoria pasti telah hilang. Jordan merasa tidak pantas untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Salvatore di hadapan Lauren jadi dia berkata, pokoknya, jangan pernah membicarakan Victoria Clarke lagi. Oh, oke. Selanjutnya, Jordan mengantar Lauren, pertama ke rumahnya, lalu ke hotel tempat Jordan menginap, dan keduanya kembali untuk mengambil kartu identitas mereka. Setelah itu, mereka pergi ke kantor catatan sipil kota, siap untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Saat ini, tingkat perceraian lebih tinggi daripada tingkat pernikahan sehingga mereka tidak perlu mengantre untuk mendapatkan tiket pendaftaran pernikahan. Ketika mereka tiba di pintu masuk kantor panitera kota, Jordan membuka sabuk pengamannya dan berkata kepada Lauren, ayo pergi. Namun, Lauren tetap acuh tak acuh di dalam mobil. Lauren menatap Jordan dan bertanya dengan lembut, Jordan, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Aku tahu kamu masih mencintai Victoria, jika kamu harus menikah denganku karena kakek, aku bisa memohon padanya agar dia tidak memaksamu. Meskipun Lauren sangat ingin menikahi Jordan, dia bukanlah wanita yang egois dan dia tahu betul bahwa Jordan masih mencintai Victoria. Jordan membelai rambut Lauren dengan lembut dan berkata, aku menikahimu bukan karena kakekmu memaksaku. Tidak ada yang bisa memaksaku menikahi siapapun. Alasan aku ingin menikahimu adalah karena aku benar-benar menyukaimu dan ingin bersamamu. Sedangkan untuk Victoria, aku hanya ingin dia sehat dan aman. Aku akui bahwa aku tidak melupakannya, tetapi dia dan aku tidak ditakdirkan bersama. Bahkan jika ayahku tidak membunuh ayahnya, keluarga Stelle telah menyebabkan dia terpisah dari ayahnya dalam 10 tahun terakhir. Itulah yang menentukan bahwa Victoria dan aku tidak ditakdirkan bersama. Lauren menyadari apa yang terjadi dengan ayah Victoria dan dia juga tahu bahwa itu adalah halangan yang akan menghalangi Jordan dan Victoria untuk menjalin hubungan. Dengan jaminan ini, Lauren tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung keluar dari mobil bersama Jordan. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar sambil membawa surat nikah. Jordan menikah lagi. Terakhir kali ia mendaftarkan pernikahannya adalah dengan Hailey dan ia mengira saat ia menikah lagi, ia akan menikah dengan Victoria. Namun, ternyata yang menikah dengan Lauren, sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Tak lama kemudian, hari sudah larut malam. Jordan kembali ke rumah bersama Lauren dan menemani Chloe setelah makan malam hingga pukul 11 malam saat mereka menidurkannya. Pada saat ini, pembantunya, Felicia, pergi ke kamar Lauren dan membawa Chloe, yang sudah tertidur, pergi, hanya menyisakan Jordan dan Lauren sendirian. Saat hari mulai larut, Jordan pun bangun dan berkata, karena Chloe sudah tidur, aku juga harus pergi. Namun, Lauren tiba-tiba mengulurkan tangannya yang ramping dan cantik, mengaitkan jari Jordan dan berbisik, bagaimana kalau kamu menginap di sini malam ini? Jordan, kita sudah mendaftarkan pernikahan kita jadi kita sudah menikah secara resmi dan kita bisa hidup bersama. Jordan menatap wajah Lauren yang memerah, si cantik yang menawan. Ia tahu bahwa selama ia setuju, ia bisa langsung mendapatkan wanita yang digilai banyak pria ini. Akan tetapi, dia masih mencintai Victoria dan meskipun dia telah menikah secara resmi dengan Lauren, dia tidak dapat tidur dengannya. Jordan berkata, Lauren, seperti yang kau tahu, aku bertarung dengan ratusan antekris dan otot-ototku sangat sakit sekarang. Aku juga hampir tidak punya kekuatan. Aku tidak dalam kondisi yang baik sekarang dan seperti yang kau tahu, pria itu sombong. Aku tidak ingin tampil buruk. Bagaimana kalau kau biarkan aku beristirahat selama beberapa hari dan kita akan berhubungan seks setelah pernikahan, oke? Lauren tahu bahwa Jordan memang kelelahan hari ini, dan sungguh memalukan baginya untuk mengambil inisiatif mengajukan permintaan seperti itu. Karena Jordan telah menolak, bagaimana dia bisa memaksanya? Baiklah, cepatlah kembali dan beristirahatlah. Jangan khawatir tentang pernikahan itu, orang tuaku akan mengatur semuanya, kata Lauren. Jordan mengangguk dan mencium kening Lauren. Selamat malam. Ketika dia keluar dari rumah Lauren, dia melihat Salvatore yang telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Begitu melihat Jordan, dia buru-buru membukakan pintu mobil untuknya dan mengantarnya kembali ke hotel.
Di dalam mobil, Salvatore tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Jordan, apakah Nona Victoria telah hilang? Jordan mengangguk dan berkata, keluarga Howard kemungkinan besar adalah pelakunya. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa tiba-tiba melupakan masa lalumu. Ternyata kau menikahi Nona Howard untuk mencari tahu keberadaan Nona Victoria. Salvatore akhirnya mengerti kebenarannya. Ngomong-ngomong, apakah Nona Emily tahu tentang ini? Jordan mengangguk dan berkata, beberapa waktu lalu, dia meneleponku untuk menanyakan hal itu dan dia sudah mengetahuinya sejak saat itu. Salvatore menghela napas dan berkata, Nona Emily yang malang. Ayahnya hilang dan begitu pula saudara perempuannya. Dia pasti merasa sangat sedih sekarang. Tuan Jordan, kapan Anda akan mencari Nona Emily dan menghiburnya? Jordan memutar matanya ke arah Salvatore dan bertanya, Nak, kaulah yang ingin bertemu Emily, bukan? Salvatore tertawa malu dan berkata, Tuan Jordan, seperti yang Anda tahu, saya penggemar berat Nona Emily. Dia cantik, murni, dan menggemaskan. Belum lagi kakinya. Jordan mendengus dingin. Dia sudah tahu sejak lama bahwa Salvatore lebih menyukai Emily. Bagaimana dengan Pablo? Siapa yang dia dukung? Salvatore berkata, Tuan Dalton mendukung Victoria karena menurutnya Nona Emily kurang berpengalaman dan tidak akan bisa membantu Anda dalam hal-hal penting. Jordan mengangguk. Itu memang sejalan dengan pemikiran Pablo yang matang. Salvatore tiba-tiba menepuk kemudi dan berkata, tim si bodoh itu secara mengejutkan mendukung Lauren dan mengatakan bahwa Nona Victoria dan Nona Emily tidak secantik Lauren. Orang itu punya selera yang buruk. Lauren hanya memiliki wajah yang lebih cantik daripada Nona Emily. Kakinya tidak begitu bagus. Jordan tak kuasa menahan tawa dan berkata,